Shalom, saya menyapa sidang jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mari kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama. Kita patut bersyukur karena Yesus Kristus menyelamatkan kita semua. Hanya oleh darah Yesus kita bisa diselamatkan. Mari kita akan menyanyikan pujian dalam nyanyian pujian nomor 109. Hanya oleh darah Yesus. Kita akan pujikan bait 1, bait kedua, kemudian ref, dilanjutkan bait ketiga, bait keempat, kemudian ref. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Bait kedua. Luput dari dosaku hanya oleh darah Yesus. Selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Musik. Bait ketiga. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus, bukan karena amalan, hanya oleh darah Yesus. Bait keempat. Satulah harapanku hanya oleh darah Yesus, bukan kebajikanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Tercurah darah yang kudus di Bukit Golgota. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan kembali dalam nyanyian pujian nomor 186, Tercurah darah yang kudus. Tercurah darah yang kudus di Bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Musik. Sejak ku pandang salibmu, sejak ku pandang salibmu,
pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Delam Benua. Mari kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, menebus dan membasuh dosa kami, membersihkan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Yang harusnya kami dihukum kekal karena dosa kami, tetapi Engkau menanggung semuanya melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Dan Engkau telah meletakkan dasarnya untuk kami membangun iman kami di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami untuk boleh berdiam diri, mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami untuk fokus dan memandang hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara yang tadi barusan menyatakan imannya. 8 orang tadi menyatakan iman melalui pembaptisan. Selamat datang dan selamat bergabung, dan mari kita bersama-sama bertumbuh dan melayani Tuhan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam bulan ini adalah berdiri kokoh di atas batu karang. Mari kita akan melihat Alkitab kita dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Kita akan baca bersama-sama, kan hanya 4 ayat. Sudah ketemu semua? Amin. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini hampir sama dengan dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Dan ini merupakan akhir dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kalau saudara melihat, memperhatikan dalam Matius pasal yang ke-5, mulai dari situ Yesus berkhotbah dan diakhiri di pasal yang ke-7 dalam Matius. Ya. Bayangkan saudara, Yesus berdiri dan berkhotbah di atas bukit mulai dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. 2 pasal. Cukup lama. Ya. Mungkin sesekali pendeta ya, khotbah ya, dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Kita khotbah 30 menit aja udah gelisah. Kok lama banget ini pendeta khotbah?
Padahal cuma 4 ayat 30 menit. Ini 2 pasal, saudara. Ya. Nah, khotbah Tuhan Yesus ini, saudara, di atas bukit. Dan dia menutup khotbahnya ini dengan sebuah klimaks yang menyatakan bahwa mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak saudara, dari konteksnya ini saudara, bahwa Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana suatu hal yang berbeda yang telah diajarkan oleh ahli Taurat. Yesus mengajarkan mereka bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka bersedekah, bagaimana mereka harus mengasihi musuh, dan bagaimana mereka bertindak tidak seperti hakim atas sesamanya. Yesus mengajarkan bagaimana kita harus menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Makanya Yesus berkata bahwa mengapa kamu berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak saudara, konteksnya adalah bagaimana mereka setelah dia mengajarkan kepada mereka bagaimana harus mereka berdoa, bagaimana mereka harus berpuasa, bagaimana mereka harus mengasihi. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka harus melakukan itu, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi harus melakukan. Tetapi dalam konteks yang agak lebih jauh saudara, bahwa bukan saja hanya mendengar Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Salah satu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita saudara, di dalam Yohanes 15 adalah bagaimana caranya supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu saudara tetap ada 2 hal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita menghasilkan buah. Yang pertama saudara, bahwa secara pribadi bagaimana kita boleh berbuah, yaitu buah roh. Mulai dari kasih sampai dengan penguasaan diri. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Ada 9 macam. Ada 9 macam. Dimulai dari kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Yang kedua saudara, buah yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita adalah jiwa-jiwa baru. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Hari ini kita bersyukur ada 8 orang. Dan kemudian apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk yang baru dibaptis hari ini. Baptisan bukan merupakan akhir ya dari pengalaman kita bersama dengan Kristus. Tetapi baptisan adalah merupakan awal untuk menyatakan iman kepada Yesus dan bagaimana caranya supaya kita hidup menjadi sama seperti Dia dan menghasilkan buah yang saya bilang tadi, yaitu buah roh dan menghasilkan jiwa yang baru lagi, yaitu pelipat gandaan. Jadi kalau saudara tadi dibaptis, kita juga memiliki tugas tanggung jawab untuk boleh menyaksikan kabar baik kepada orang lain. Makanya Yesus berkata, karena itu pergilah. Jangan duduk diam dalam gereja. Ya, pergi. Bukan kita suruh balik Tuhan. Pergi Tuhan, kami duduk dalam gereja. Suruh jiwa-jiwa baru masuk dalam gereja. Yesus bilang, terlalu. Nah, Bapak Saudara, bukan itu khotbah saya. Ya, ini baru pembukaan. Berdiri kokoh di atas batu karang saudara. Kalau kita melihat bangunan ini sungguh luar biasa.
Ya. Sungguh luar biasa saudara. Untuk menaikin aja udah sangat susah. Ya, di gambar yang kedua ini ya. Kalau ini masih gampang ini. Ini pasir, kemudian di batu. Tahun 2000 saudara, Nia sempat ada banjir besar. Sekitar 3 kilo daratan itu semua banjir saudara. Mungkin Pak Pendeta tahu ya, jembatan yang biasa kita baptisan di Gomo Pak. Kan tinggi itu jembatan itu. Dan ketika banjir itu melampaui jembatan itu. Tahun 2000. Satu keluarga paman saya ada 8 orang, hanyut semua. Hanyut semua. Tahun 2000 itu. Dan kami menyaksikan saudara karena jam 12 malam kira-kira itu, karena kami di atas gunung, mereka di daratan dekat sungai. Ketika udah mulai masuk banjir itu, mereka berteriak, tolong kami. Dan kami nggak bisa menolong mereka karena jauh. Dan ketika mereka udah mulai rumah mereka terangkat, mereka berkata begini, kami mau pergi ya, mohon maaf atas semua kesalahan kami. Selamat tinggal. Mereka pergi, 8 orang. Ini 5, 8 orang. 8 orang. Semua rumah saudara hanyut semua. Yang tertinggal hanya rumah beton. Rumah kayu semua hanyut. Dan dari situ saudara kami menyaksikan bahwa ada perbedaan antara rumah kayu yang didirikan di atas tanah, perbedaannya dengan rumah yang didirikan di atas batu. Ketika banjir besar semua hanyut saudara, terangkat. Kemarin aku lihat di berita ada rumah hanyut juga, keseret arus. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat saudara. Karena fondasinya. Nah bagaimana caranya saudara supaya kita tetap berdiri kokoh di atas batu karang ini saudara? Kalau kita melihat kehidupan kita bahwa setiap hari kita berjuang, setiap hari ada banyak tantangan, setiap hari ada banyak penderitaan, setiap hari kita menghadapi pergumulan, setiap hari kita menghadapi tekanan kehidupan. Tetapi bagaimana caranya agar kita setiap anak-anak Tuhan boleh tetap berdiri kokoh di atas batu karang. Kalau kita melihat bahwa tidak ada satupun yang luput dari setiap penderitaan. Tidak ada satu orang pun yang luput dari pergumulan hidup. Tetapi apa bedanya kita setiap anak-anak Tuhan? Yang pertama saudara, kita harus menemukan dasar yang benar. Untuk kita tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, kita harus menemukan dasar yang benar. Di ayat yang ke-48 dikatakan saudara, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Orang itu menggali dalam-dalam saudara untuk boleh berdiri, rumah berdiri atas batu karang bukan karena bangunannya, tetapi dasarnya, fondasinya yang kuat. Nah itu yang harus kita temukan. Dan untuk menemukan ini saudara perlu perjuangan. Karena Alkitab menyatakan bahwa Yesus sebagai batu karang yang teguh. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Inilah yang harus kita temukan. Inilah yang harus kita kenali saudara. Inilah dasarnya supaya kita menemukannya dan kita membangun fondasi iman kita agar kita tetap kuat, kokoh, tidak dapat digoyahkan. Menemukan dasar yang benar. Yaitu Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan Yesus sebagai batu karang yang teguh. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya.
Meskipun kita sering berubah, tetapi dia tidak pernah berubah dalam hidup ini. Ya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Efesus pasal 2:21 dikatakan Yesus sebagai batu karang teguh yang menjadi dasar untuk membangun gereja, yaitu orang percaya. Nah, untuk menemukan dasar yang benar Bapak Saudara, kita perlu namanya perjuangan. Kata menggali Bapak Saudara artinya perlu perjuangan. Waktu saya di Nia saudara, saya sering ikut yang namanya gotong royong. Di kampung kami itu dulu, kalau satu keluarga membangun rumah, itu satu kampung menolong. Ya, ada yang ambil kayu, ada yang ambil batu, ada yang ambil papan. Jadi bisa 1 hari 2 hari itu berdiri rumah, saudara. 1 hari 2 hari berdiri. Karena yang satu nanti membangun, semua rame-rame. Ya, rame-rame. Nah, ketika kami membangun rumah saudara, ketika kami menggali, apalagi kalau di atas batu karang itu susahnya minta ampun, saudara. Pakai linggis, dan itu sampai tangan itu sampai apa namanya itu? Melepuh, merah. Kayak saya sama pendeta kalau nge-gym angkat besi kalau nggak pakai sarung tangan itu melepuh. Sampai apa namanya? Kapalan ya, keras. Keras. Dan itu kami melakukan saudara, kami menggali sampai berkeringat, itu perlu perjuangan. Demikian juga dalam hidup kita saudara, bahwa supaya kita menemukan dasar yang paling benar untuk menemukan Yesus saudara, kita perlu perjuangan, kita perlu menggali, kita perlu waktu. Tidak sembarangan saudara, maka kita perlu waktu, kita sediakan supaya kita menyediakan waktu yang terbaik. Tidak asal-asalan. Kita kalau ketemu sama orang berkata apa? Tunggu ya, biar saya atur waktu dulu. Ya kan? Kapan kita ketemu? Sorry, belum ada waktu. Nah, ini mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau menemukan Tuhan Yesus dan kita berkata, sorry. Nah, kita perlu waktu yang terbaik saudara. Di Mazmur berkata pasal 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tidak mudah saudara bahwa kita harus menemukan dasar yang benar dalam hidup ini. Maka kita perlu perjuangan, kita menyediakan waktu yang terbaik. Jangan hanya kita menyediakan waktu yang terbaik ketika kita bertemu dengan pejabat, ketika kita bertemu dengan orang yang berpengaruh, tetapi untuk Tuhan asal-asalan. Ketika kita bertemu dengan pasangan kita bertemu dengan, kita atur waktu untuk makan di restoran, kita menyediakan waktu, tanggal sekian, jam sekian, kita booking dulu. Tetapi kenapa dengan Tuhan? Kita tidak menyediakan waktu yang terbaik untuk menemukan. Kedua saudara, berusaha dengan sungguh-sungguh. Yesaya 29:13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati, maka aku akan membuat kamu menemukan aku. Oleh karenanya saudara, untuk kita boleh menemukan dasar yang paling benar adalah kita harus menyediakan waktu. Kita harus dengan sungguh-sungguh. Pasti sering berkata, kita harus bersungguh-sungguh dengan disengaja untuk mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mari kita menemukan yang paling dalam, yang paling benar. Saya pinjam
ilustrasi yang dipakai Pak Steve, bahwa kalau kita makan ayam, biasanya kalau kita makan dagingnya, kan ada tulangnya itu. Biasanya kita buang. Nah Pak Steve berkata apa? Kita harus mematahkan tulang itu untuk menemukan apa? Sumsum di dalamnya. Demikian juga firman Tuhan, demikian juga kebenaran. Bahwa bukannya sekedar membaca, tetapi kita harus merenungkan, kita harus lebih dalam lagi kita menggali agar kita menemukan sumsum di paling dalamnya itu. Waktu saya kecil sering makan itu saudara. Apalagi kalau paha ayam itu. Jadi waktu kecil ini masih SD, aku sering rebutan dengan kakak saya untuk paha. Dan kalau kami pecahin itu nanti tulangnya itu, kadang bibir ini saudara sobek. Karena kalau pecah itu. Tetapi ketika udah menikmati sumsumnya itu, hilang saudara. Tapi setelah itu baru merasakan lagi perihnya. Apalagi kalau kena cabai, perihnya minta ampun. Tetapi ada kepuasan tersendiri ketika menemukan sumsum itu. Demikian juga dalam hidup kita saudara, bahwa kita perlu waktu yang terbaik dan kemudian ada kesungguhan hati untuk menemukan dasar yang paling benar. Bukannya sekedar datang gereja, nyanyi, memberikan persembahan, dengar khotbah, pulang, hilang. Udah. Minggu depan lagi datang lagi, duduk lagi di tempat yang sama, memberikan persembahan perpuluhan, dengar khotbah, pulang, udah selesai. Senin sampai Sabtu kerja. Minggu pagi-pagi sebelum berangkat baru cari Alkitab di mana ya. Terus pastornya bilang, kayaknya kemarin aku lihat di samping meja, enggak ada. Di lemari enggak ada. Jangan di tong sampah. Aku belajar dari Pak Pendeta ini, dia berkata apa? Setiap malam minggu dipersiapkan pakaian apa untuk pelayanan besok. Itu dari pakaian aja loh saudara. Sepatu, kaos kaki, dasi, semua dipersiapkan Sabtu malamnya. Kenapa? Karena besok mau melayani Tuhan. Untuk ibadah. Kesungguhan hati. Kalau kita apa? Mau berangkat baru setrika. Baju mana yang cocok Tiba-tiba mati lampu lagi. Kusut deh udah baca. Gak apa kalau pakai jas ini kelihatan. Kalau nggak pakai jas, ya. Perlu kesungguhan hati saudara. Yang ketiga saudara. Perlu kerendahan hati. Kalau kita mengandalkan kepintaran kita saudara, kalau kita mengandalkan kehebatan kita, saya mau katakan kita tidak pernah menemukan dasar yang paling benar. Kalau kita hanya mengandalkan akal dan pikiran kita, kalau kita hanya mengandalkan otot saudara, kita tidak pernah menemukan dasar yang paling benar. Mazmur 25:9 berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karenanya saudara, kalau kita mau berdiri di atas batu karang yang teguh saudara, maka perlu perjuangan, kita menggali dalam-dalam, perlu keringatan, perlu capek saudara, perlu pengorbanan. Oleh karena itu saya juga mau menghimbau kepada kita bahwa kita datang gereja, kita membaca firman Tuhan bukan hanya di hari Minggu ketika pendeta berkhotbah. Selesai. Waktu kami belajar saudara di kampus, dosen saya berkata begini, untuk mempersiapkan firman Tuhan yang 30 menit, minimal 10 jam kita baca berulang-ulang. Minimal 10 jam persiapannya. Padahal penyampaian hanya 30 menit. Itu minimal.
baca, renungkan, baca, renungkan, baca, renungkan. Adanya kerendahan hati, saudara. Tapi kalau kita merasa diri paling benar, kalau kita merasa diri paling hebat, kalau kita merasa diri paling kuat, udah deh. Kita tidak akan pernah menemukan ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ada banyak pengaruh memang saudara. Mungkin karena jabatan. Mungkin karena harta. Mungkin karena rumah yang mewah. Menganggap yang lain di bawah kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita rendah hati. Agar kita menemukan dasar yang paling benar. Ketika orang lain itu salah. Ayo kita ikut. Mana yang benar? Adanya pengorbanan, saudara. Menemukan dasar yang paling benar perlu perjuangan. Menyediakan waktu yang terbaik. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Harus ada kerendahan hati. Dan ada pengorbanan. Yang kedua, saudara. Untuk berdiri kokoh di atas batu karang. Harus menyatu dengan kebenaran. Dikatakan di sini saudara, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah jadi saudara, kalau kita sudah menggali, kita sudah menemukan, kita sudah menyediakan waktu, kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan dia harus meletakkan dasarnya di atas batu itu. Meletakkan dasarnya apa, Bapak Saudara? Harus menyerahkan seutuhnya. Karena ketika kami membangun rumah dulu saudara, kalau kami sudah gali fondasinya, menemukan kami kasih batu di bawahnya, kemudian kami meletakkan besi, dan kemudian meletakkan di atas itu, baru kemudian disiram pakai semen. Agar apa saudara? Agar besi dengan batu itu menyatu. Jadi percuma saudara kalau kita sudah menggali dalam-dalam, kita sudah menemukan dasarnya, dan kita tidak mau menyatu dengan dia, percuma. Oleh karenanya firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah menemukan dan kemudian meletakkan dasarnya di atas batu itu. Sama halnya di dalam Yohanes 19, saudara, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranti-rantinya. Bahwa setiap kita harus menempel di pohon anggur itu. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Supaya kita ada vitamin saudara. Agar ketika ada penderitaan, ketika ada badai, kita tidak mudah digoyahkan. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Mempercayakan seutuhnya kepada Yesus. Karena dialah dasar kebenaran itu. Meletakkan dasarnya, artinya apa saudara? Menyerahkan sepenuhnya, seutuhnya di atas fondasi yang kuat itu, yaitu Tuhan Yesus. Mempercayakan sepenuhnya kepada Yesus. Kok hilang-hilang ya? Mempercayai dia sepenuhnya dengan menempatkan Kristus sebagai yang berkuasa atas hidup ini. Ketika kita meletakkan dasarnya apa? Kita melepaskan hak kita saudara. Meletakkannya di atas Yesus. Supaya apa? Supaya kita menyatu dengan dia. Makanya saudara, kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus saudara, makanya kalau kita dibikin marah, kita tetap sabar, tidak mudah emosi.
Kenapa? Karena ada aliran tadi yang masuk ke dalam hidup kita. Sama seperti pohon anggur tadi. Kalau kita sudah menempel dengan pohon anggur saudara, itu akan memberi vitamin kepada kita. Maka kita apa? Dapat menguasai diri kita. Ketika kita sudah menempel dengan pokok anggur saudara, kita boleh dapat mengasihi musuh. Kita tidak menjadi hakim atas sesama kita. Kita tidak dengan sombongnya dengan memberikan sedekah. Kita tidak dengan memperlihatkan kalau kita sedang berpuasa. Makanya Yesus berkata apa? Kalau engkau datang kepada aku mendengar suaraku dan melakukannya. Melakukan dalam konteks yang lebih dekat apa yang sudah dikhotbahkan Tuhan Yesus. Dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 dalam Matius. Bukannya sekedar mendengar. Tetapi harus melakukan. Dan untuk melakukan itu harus menempel. Dengan dasar yang benar. Mempercayakan seutuhnya kepadanya. Selanjutnya, mempercayai dia berarti ada sebuah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus satu-satunya dasar kebenaran dan fondasi kehidupan ini. Mungkin banyak yang mempengaruhi kehidupan kita saudara. Mungkin kita sudah berjuang sama seperti Bapak Saudara 4 bulan belajar firman Tuhan dengan Pendeta Emmanuel. Udah mulai menemukan ini. Ya, kemudian ada pengajaran yang lain ini. Mempengaruhi kehidupan. Oh ini lebih hebat lagi daripada Yesus. Mungkin ada berkata, oh ini lebih kuat lagi daripada Tuhan Yesus. Engkau harus tetap kokoh. Kalau engkau sudah menyatu dengan dia, maka engkau mempercayai dia seutuhnya. Bahwa dia yang berkuasa atas hidup ini. Kemudian saudara, mempercayai dia berarti ada sebuah persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Ya. Berdiri kokoh saudara, kita harus menemukan dasar yang benar. Dan kemudian kita harus menyatu dengan kebenaran itu. Ketika kita bersekutu dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, kita harus menyangkal diri dengan segala keegoisan kita, segala keangkuhan kita. Kita letakkan di atas dasar itu, di atas Yesus itu. Kita lepaskan semua itu, kita taruh. Agar apa? Supaya Tuhan membentuk kehidupan kita. Menjadi kuat, berdiri kokoh, tidak cengeng, tidak mudah marah. Sedikit-sedikit marah kok sedikit. Sekaligus saja udah selesai. Habis itu baikan. Oleh karenanya, saudara, untuk berdiri di atas batu karang teguh, perlu menemukan dasar yang benar. Dan kita perlu menyatu dengan kebenaran itu. Bayangkan saudara, kalau ini kita dihantam gelombang ini, dihantam dengan badai ini. Nah ini, tidak akan goyah. Tetap kuat sebesar apapun. Kenapa? Karena fondasinya kita temukan dan kita sudah menyatu dengan dia. Maka badai, penderitaan tidak akan mudah menggoyahkan iman kita. Karena fondasinya sudah benar dalam Yesus. Jadi 2 hal ini saudara. Untuk berdiri kokoh kita perlu menemukan dan menyatu dengan dasar yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Bahwa Engkau menjadi dasar kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan memilih kami. Dan menyelamatkan hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh terus menggali kebenaran itu. Sampai kami tetap menemukannya. Biarlah kami menyediakan waktu yang terbaik dengan kesungguhan hati
dengan kerendahan hati, dan mungkin perlu pengorbanan ketika kami mengesampingkan semua hobi kami, ketika kami mengesampingkan semua kesukaan kami tentang hal-hal dunia ini, tetapi kami memfokuskan diri untuk kami boleh dapat menemukan kebenaran itu. Dan ajar kami Tuhan agar kami tetap menyatu dengan Engkau, agar kami tetap kuat menghadapi dunia ini, agar kami tetap kuat ketika ada badai pencobaan, ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan hidup kami, tetapi kami tetap berdiri kokoh, kami tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka yang membenci kami, mengasihi mereka yang memusuhi kami. Kami tahu Tuhan, untuk kami mengikut Tuhan bukan suatu hal yang mudah di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada banyak orang membenci kami, ada banyak orang memusuhi kami, karena kehidupan kami mungkin berbeda dengan mereka. Tetapi ketika kami tetap berdiri dan menyatu dengan Engkau, maka Engkau memampukan kami untuk boleh tetap berdiri dan tidak akan pernah tergoyahkan. Dan kami menyatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami, memimpin kami, agar kami tetap berjalan di dalam koridor Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita akan memasuki dalam upacara perjamuan. Pada pagi hari ini kita akan mujikan nyanyian pujian nomor 187, Salib Hina. Atas bukit yang jauh, tampak salib hina, lambang dari sengsara jelas. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Indahlah bagiku salib hina itu yang berlumuran darah kudus. Pada salib itu menggantikan aku, Yesus mati dan ku
ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Musik. Pada salib hina ku tetap setia, walau aku juga dicela. Satu saat kelak aku kan bersorak dalam surga yang indah mulia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada upacara perjamuan Tuhan. Ya. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai 28. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan bisa menyimaknya. Ya, saya akan memulai membacakannya. Bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terakhir ayat 28 bunyinya, karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti
dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan Tuhan diadakan ya beberapa kali sesuai dengan gereja masing-masing akan mengadakan berapa kali. Tidak seperti baptisan. Mengapa perjamuan ini bisa diadakan beberapa kali? Untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Tadi sudah disampaikan bahwa roti itu melambangkan tubuhnya Kristus. Darah melambangkan, anggur melambangkan darah Kristus yang kudus untuk menebus dosa manusia. Nah, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan seperti ini, itu dimaknai sebagai peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Melalui perjamuan Tuhan, kita diingatkan bahwa ada sebuah peristiwa yang agung yang terjadi di atas salib. Di mana Yesus menyerahkan dirinya, menggantikan posisi manusia berdosa, menerima murka Allah untuk mati di salib sebagai ganti kita orang berdosa. Oleh karenanya, maka ketika kita ingin atau mentaati perintah untuk melakukan dan mengikuti upacara perjamuan Tuhan seperti ini, pastikan kita telah mempersiapkan diri. Bersihkan hati saudara, akui dosa, mohon pengampunan, agar sebagaimana firman Tuhan katakan, dilayakkan untuk mengikuti perjamuan ini. Lalu siapa yang harus mengikuti perjamuan? Adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus dan dibaptiskan. Bagi saudara yang sudah mengaku beriman, percaya Yesus, dibaptiskan, diberikan kesempatan untuk mengikuti upacara ini. Yang bertugas dipersilahkan untuk maju ke depan. Silakan yang sudah menerima roti dan anggur dengan sikap yang baik berdoa. Mohon Tuhan melayakkan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti perjamuan ini.
Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti kita. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika kami mengangkat roti ini, hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau yang telah mati di atas kayu salib. Dengan tubuhmu yang tercabik-cabik, bahkan mukamu tidak dapat dikenali lagi, karena Engkau menggantikan kami untuk mati di salib. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus, kami ingin merasakan anugerah dan kasih setia-Mu. Amin. Silahkan dimakan. Kita angkat anggur kita berdoa. Darah yang kudus tercurah di atas bukit Golgota, yang menyucikan dan menguduskan hidup kami ya Tuhan, dan yang menjamin kami boleh memperoleh pengharapan di dalam kemuliaan-Mu di surga. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan minum. Petugas dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyaksikan warta gereja, saya akan mengundang saudara-saudara kita yang telah dibaptiskan untuk mendapatkan piagam pembaptisan atau kartu baptisan dan Alkitab. Panitia keanggotaan dipersilahkan untuk silakan maju ke depan semua yang sudah dibaptis. Siapa nih? Saudari Vera, selamat dan Tuhan memberkati. Meme. Ya. 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 Saudari Vera akan membacakan ikrar atau perjanjian sebagaimana dia telah menjadi umat baptis atau menjadi anggota gereja kita, Saudara Vera, dan nanti akan diikuti dengan teman-teman yang lain. Dipersilahkan. Perjanjian Gereja Baptis. Saya yakin dan percaya setelah saya memperoleh pimpinan Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Sambil dibuka. Nah. dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini, sedang dengan hikmat dan penuh sukacita saya masuk ke dalam persekutuan dengan satu tubuh di dalam Kristus. Baca Vera. Sebab itu saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam kasih Kristus.
berusaha turut memajukan gereja ini dengan pengetahuan, kesucian, dan penghiburan, dan mempertinggi kerohanian, memelihara penghiburan, dan kebaktian dan upacara-upacaranya. Memelihara tata tertib dan asas-asasnya, dengan ikhlas memberikan persepuluhan dan persembahan guna penyelenggaraan dan pembiayaan gereja. Bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil pada seluruh umat manusia di dunia. Saya berjanji untuk memelihara rasa kasih dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara atau sahabat, kenalan kepada jalan keselamatan. Adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku. Menghindari celaan-celaan yang tidak baik dalam tingkah laku, patut, bius, dan perjudian. Berusaha untuk mengutamakan kepentingan gereja dan kemajuan kerajaan juru selamat. Saya berjanji dalam pernikahan, saya dengan sadar akan mematuhi ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Saya berjanji pula bahwa dalam persekutuan dengan Kristus ini, saya akan membuang adat, kebiasaan, kepercayaan agama saya yang lama. Dan penyembahan berhala atau jimat-jimat dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, saya berjanji akan memperhatikan sesama dalam kasih persaudaraan, mengingat di dalam doa, membantu dalam keadaan sakit dan duka. Sopan santun dan ramah dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, bersedia untuk berdamai, selalu mengingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat saya. Lagi pula saya berjanji, bila mana saya pindah dari tempat ini, secepat mungkin saya akan menggabungkan diri dengan gereja baptis lain atau gereja Kristen yang seasas. Supaya saya dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Dipersilakan untuk kembali duduk, silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyaksikan beberapa warta di dalam ibadah kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang harus kita kerjakan bersama. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan saya dalam Baptist News edisi perdana tahun 2021. Mari kita melihat warta jemaat pada minggu ini. Warta yang pertama,
Ibadah Minggu 14 Maret 2021 dilaksanakan secara live streaming jam 9 pagi melalui channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang. Silahkan Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dengan hikmat. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 6 sore. Persembahan dan persepuluhan juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan bisa melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA atau aplikasi lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada Bapak Hendri Lim, Saudari Yuniar, Saudari Gideon Vincent, Saudara Elo, Saudara Hadirat, Saudara Ricky, Saudari Teresia, dan Saudari Ferawati yang telah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan pada hari ini. Kiranya semakin setia dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan dari seluruh sidang jemaat untuk Pendeta Immanuel Ragiono dan pengurus BPD Sumbaksel akan melakukan pelayanan ke Semangus pada hari Senin 8 Maret 2021 dalam rangka pelantikan pengurus BPD Sumbaksel Rayon Lamusa. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh kaum wanita, mari bersama-sama mengikuti persekutuan WPI pada hari Selasa 9 Maret 2021 jam 6 sore dengan acara pelatihan PI, pembicara Ibu Novi Wuwungan STH melalui Zoom meeting. ID Zoom akan dikirimkan melalui grup WA. Terus mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat bahwa penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Maka seluruh sidang jemaat dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan melakukan 5M plus VDJ. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk berdoa bersama setiap hari jam 9 malam. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa sesuai dengan pokok doa yang sudah disebarkan. Terima kasih. Pendeta Immanuel Ragiono dan sidang jemaat mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. 9 Maret Bapak Filipus Suwarno, 10 Maret Saudara Yusak Triwibowo, 10 Maret Bapak Edison Situmeang, 13 Maret Bapak Hendri Lim, 13 Maret Bapak Epafroditus Findri, 14 Maret Ibu Sylvia Simka Margareta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian Baptis News dalam edisi minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, diundang Bapak Ibu, pria baptis dan wanita baptis seluruh BPD Sumbaksel. Akan diadakan persekutuan melalui Zoom yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 18.30 dengan tema Mengapa Orang Percaya Masih Menderita. Silahkan temukan jawabannya di pertemuan tersebut. Yang kedua, persekutuan virtual Kaum Muda Baptis Palembang dengan tema Perceraian Menurut Pandangan Alkitab. Pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 18.30, pembicara Pendeta Robi Setiawan THD, beliau adalah penulis buku dan dosen STBI Semarang. Dengan Zoom, dan ini mengundang untuk tidak hanya kaum muda, karena ini berkaitan dengan rumah tangga, yaitu dengan tema perceraian. Jadi Bapak Ibu silahkan supaya dapat diperdalam wawasan kita berkenaan dengan
pengertian sesuai dengan firman Allah perceraian itu seperti apa. Ya. Baik, inilah tambahan pengumuman dan Bapak Ibu mari kita bersyafaat bersama. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur karena rangkaian ibadah dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan lancar. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan akan memberkati mereka dalam setiap kehidupan. Saudara-saudara kami juga yang telah dibaptiskan, mereka akan tetap hidup kudus, berkenan, setia, melayanimu menjadi terang dan menjadi garam di tengah masyarakat, dan juga terus semangat di dalam terlibat pelayanan di gereja ini. Hamba-Mu juga mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati seluruh sidang jemaat di dalam setiap usaha pekerjaan hari-hari mereka. Kami bersyukur atas Tuhan juga telah memberkati kesehatan bagi seluruh jemaat-Mu, baik yang mengikuti secara live streaming maupun yang hadir dalam ruangan ini. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati mereka dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Dan kami bersyukur atas kesetiaan jemaat, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara live streaming untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan untuk pekerjaan dan hormat bagi Engkau. Tambahkan berkat bagi mereka, sesuai dengan janji-Mu, bahwa Engkau akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat di mana kami akan mengakhiri dan akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu kepada Yesus Kristus. Pulanglah, jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan dan tetap menjaga kesehatan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima dan kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha besar. Silakan duduk bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.